tidak gunakan Avara lagi. Rutin dong pakainya, Bu. Alerginya tidak pernah lagi alerginya muncul. Ermin Situmorang. Nanti boleh cerita ya, Bu Ermin. Ini ada produk nanti tak kasih Avara 1 bonus untuk kalau mau cerita buat anaknya. Selamat malam. Boleh Bu Ermin itu kalau mau cerita tentang Avara silahkan kalau mau ngobrol. Ini kita ada produk ya yang mau cerita-cerita testimoni. Silahkan ceritakan jika Anda berkenan. Nanti saya akan buka suaranya, Anda bisa ngobrol dengan saya. Sebelum saya mulai nanti ngobrol-ngobrol tentang parasnya, ya lebih baik kita ngobrol dulu siapa yang sudah membuktikan. Karena sudah ribuan orang yang pakai minyak paras atau Avara untuk anak-anak bisa sehat menggunakan ini ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Karawang, banyak sekali yang saya sebut ya, Karawang hadir. Bu Siti Jumailah. Saya akan sedia Avara atau minyak paras klasik. Ini sebagai penghargaan aja bagi teman-teman yang mau cerita. Silahkan ceritakan cerita Anda di chatting. Nanti saya akan. Oh, Bu Ermin mau ngobrol? Silahkan kalau mau. Nanti. Boleh, Pak. Silahkan. Oke. Bu Ermin dari mana? Selamat malam. Saya Ermin, semua orang dari Medan, Pak. Ya, boleh ceritakan Avaranya. Gimana? Ya, Pak, awalnya sih sebenarnya saya gunakan paras itu untuk kebutuhan saya karena saya ada satu penyakit dan juga puji Tuhan sudah mendingan tapi belum sembuh total. Sakit tapi apa, Bu? Yang kista ginjal, Pak. Oh, kista ginjal. Lebih rutin Bu pakainya minum air putih nanti yang banyak. Sampai sekarang kita masih rutin pakai paras klasik. Ya, terus? Silahkan ceritakan anaknya, namanya siapa, anaknya usianya berapa? Anak gimana? Saya bernama Ana Lilia Sinaga. Saat ini berusia 4 tahun. Dulunya anak saya itu seperti saya katakan di chat tadi, dia suka alergi sama udara. Ketika kita udaranya di Medan kan panas gitu kan Pak kan, dia suka biduran itu bentol semua kulitnya. Lalu saya tanya sama teman ini gimana ya, dan kebetulan kan saya sudah gunakan, kan nggak mungkin saya gunakan klasik ke anak saya yang masih 6 bulan, maka teman sarankan menggunakan Avara dan saya balur terus menerus setiap dia selesai mandi, mau tidur, itu selalu saya gunakan karena dengan demikian saya menghabiskan 1 botol itu 1 bulan. Ya, terus anak saya. Puji Tuhan umur 3 tahun saya nggak pakai Avara lagi, cuman kalau dia misalnya agak meriah, saya gunakan yang paras. Paras sekarang. Iya, jadi sekarang pun kalau cuaca misalnya agak sedikit tidak enak, saya kan gunakan dia paras. Nah, ini anak saya itu, Pak. Nah, berarti bidurannya, alerginya udah nggak ada lagi, Bu, sampai sekarang? Puji Tuhan sampai sekarang nggak ada lagi, Pak. Walaupun ada cuaca dingin, misalnya hujan, kayak gitu? Cuaca dingin, hujan, bahkan saya bawa, kan saya kami tinggal di Medan, kalau kita bawa ke Danau Toba, itu kan cuacanya sangat dingin. Ya. Dia tidak alergi sama sekali, maka malah dia sangat-sangat tahan itu berenang di danau itu. Mana anaknya, Bu? Ini dia, gitu. Ada om, sini. Ada sini, mau dilihat loh. Ada yang pakai apa? Sini. Ada. Baru mau tanya. Ya. Ada lagi yang ingin diceritakan, Bu? Ceritanya bagus, jadinya untuk daya tahan tubuh anak sangat bagus pakai Avara, Bu, ya? Iya, dan dulu anaknya kurus. Sekarang dia sangat nafsu sehat, makan bagus. Menurut saya untuk usia 4 tahun, dia 26. Dulu juga makan itu susah sekali. Bu, gimana bisa yakin awalnya? Kan minyak, Bu. Kok bisa Ibu mau menggunakan minyak? Gimana ceritanya? Bisa tapi mau kan, beli, kan mahal juga harganya. Kan untuk sehat itu tidak hanya dilihat dari mahal. Kalau misalnya anak saya masuk rumah sakit, pasti biaya lebih besar dari sana. Itu aja perhitungan kalkulasi ekonominya. Ya, kalau sehat dengan herbal, kenapa tidak, Bu? Ya. Iya, karena kan saya katakan tadi saya sebenarnya punya kista ginjal, kan gitu kan, Pak. Ya. Dengan saya menggunakannya, saya tidak pernah mengkonsumsi obat. Ada orang yang kejang kembang api loh. Ya, kan? Orang yang ada vitamin
Gitu Ya, ya. lanjut. Jadi saya kan sebenarnya kan saya katakan tadi saya punya kista ginjal. Itu menurut diagnosa dokter terakhir saya konsul. Setelah saya operasi seperti itu kan. Dulu saya operasinya, dulu saya benar. Saya cerita aja sama Bapak. Dulu saya nggak percaya yang namanya paras. Karena dulu ketika saya sakit, teman saya sarankan, ini kamu pakai paras. Saya bilang gini, yang benar aja minyak bisa obat gitu lah Pak. Tapi setelah saya operasi pertama, lalu operasi kedua masih muncul juga sampai kami sempat berobat ke Penang untuk hal itu, nggak ada perubahan. Jadi saya berpikir, ya entah saya dengan alternatif mungkin lebih sehat. Dan puji Tuhan benar Pak. Semenjak saya menggunakan paras sampai sekarang, kita tidak pernah opname lagi, opname. Cuman ya kalau kemarin kena COVID itu karena sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Nah itu. Ya, puji Tuhan, saya katakan, saya benar sekarang aktivitasnya padat dengan pekerjaan juga dengan di rumah, tapi saya sehat dan ginjal saya tidak sangat berpengaruh menurut saya untuk saat ini. Walaupun pembengkakannya masih saya raba masih ada, tapi saya prinsipnya begini, saya akan gunakan terus sampai benar-benar hilang dan saya percaya suatu waktu pasti. Nah seperti itu. Ya. Bu, rutin aja pakai, nanti rutin pakai, jangan sampai lupa, terus minum air yang banyak, jaga pola makannya juga, Bu. Pasti akan sehat. Puji Tuhan, amin. Terima kasih banyak. Oh ya, Ibu. Ibu mau yang mana? Apara atau paras klasik? Terserah Ibu mau pilih. Mana aja boleh, karena mana aja kalau boleh yang paras aja, karena paras klasik. Saya tidak pakai Avara lagi, sudah besar. Ya. Nanti akan dihubungin panitia atau Ibu personal chat, nanti tolong panitia ya, nanti akan dihubungin. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Salam buat Bapak. keluarga semua di Medan. Selamat malam. Siapa lagi ya? Nanti saya akan cerita tentang cara pemakaian minyak. Mudah-mudahan saya langsung bisa coba ya, cobakan ke teman cara pemakaian yang benar supaya optimasi pemakaiannya optimal untuk penyembuhan. Tapi sebelum itu saya pengen banget ada testimoni yang mau cerita. Tadi ada, saya nggak tahu apa ya. Saya mau cerita, tapi mana ya tadi ya? Sebentar nih Pak. Oke, sebentar ya, sabar ya. Saya lihat dulu siapa yang ini, yang mau ada punya cerita. Saya ingin cerita tentang paras klasik, Pak. Kalau mau nulis terlalu panjang, diizinkan saya ingin cerita langsung. Boleh deh. Saya ingin nebak daripada tebak-tebakan ini sakit apa. Silakan cerita. Ibu atau Bapak ini ya, Silagot Mei. Iya. Set. Oke ya. Dari mana namanya, usia berapa, terus penyakitnya bagaimana, terus gimana asal-usulnya pakai minyak paras. Silakan diceritakan. Saya kasih waktu. Saya dari Lembur Flores, Pak. Oke, namanya Ibu, usianya? Mei, usia 46 tahun. Silakan. Ya, saya cerita dulu tentang awal saya mengenal paras klasik. Dulu dari teman, Pak. Waktu saya main ke rumahnya, dia menggunakan klasik. Dia cerita, akhirnya saya tertarik. Saya coba pertama, anak saya sakit gigi, saya minta sedikit waktu itu di dia. Ternyata dia aman giginya waktu dioles dengan minyak paras klasik. Dari situ saya berkeinginan untuk jadi member. Nah, setelah saya jadi member, untuk saya pribadi, saya dulu ini gampang sekali kena flu. Jadi untuk udara dingin atau kehujanan atau apa, cepat sekali kena flu, apalagi kalau ada yang flu di depan saya itu cepat sekali tertular. Tapi sejak saya menggunakan ini paras klasik, saya oles di hidung dengan di pinggir-pinggirnya, terus di bagian alis itu. Tuhan sampai detik ini, walaupun di depan saya ada yang sakit flu atau saya kehujanan atau apa, saya tidak mudah kena flu. Dan puji Tuhan terhindar sampai sekarang untuk flu. Jadi untuk anak-anak saya juga, mereka kalau ada keluhan apa, semuanya, Mama, mana paras klasiknya? Jadi mereka tidak tanya mana obat atau apa, yang mereka tanya. Jadi untuk kebutuhan kami satu keluarga, bahkan anak-anak saya yang
pergi ke Kupang, pergi ke Jakarta, yang di asrama, semua selalu, Mama kami harus bawa paras. Jadinya kalau nggak sakit, walaupun nggak sakit rutin pakai minyak paras, Bu ya? Iya, saya hampir untuk setiap pagi, bangun pagi dengan malam, Pak, selalu rutin oles paras klasik. Karena apalagi situasi udara yang seperti sekarang ini, yang cepat sekali untuk kita kena flu ya, Pak ya. Ya. Jadi suami juga, dia cerita waktu tangannya kena parang itu, waktu jadi kebun, itu berdarah. Akhirnya dia ingat ada paras klasik, dia tetes 1 tetes. Itu langsung darahnya tidak keluar lagi. Oh, luar biasa. Jadinya benar-benar sudah jadi kebutuhan keluarga, Bu ya? Iya, terus saya yang berapa minggu yang lalu kena herpes kulit, itu dokter bilang, kata pokoknya harus minum ini, tapi saya bilang saya tidak mau. Saya hanya oles paras klasik, puji Tuhan dalam tidak sampai 1 minggu sudah herpes itu sudah sembuh, tinggal menyembuhkan sisanya bekasnya saja. Wah, luar biasa. Jadinya benar-benar minyak paras ini sudah jadi kebutuhan keluarga ya, Bu ya. Jadinya kalau sakit flu, demam udah pakai paras, ada luka di tangan pakai, mau jalan-jalan keluar kota pakai gitu semua. Berarti anak-anak juga tidak mudah sakit juga ya, Bu ya. Iya, benar, Pak. Terus dari ini pelanggan juga ada yang cerita, dulu dia punya paru-paru. Ya. Tapi dia rutin beli klasik. 1 bulan bisa 2-3 botol dia beli. Dan sekarang dia cerita katanya sudah tidak mengeluh seperti yang dulu-dulu sebelum menggunakan paras klasik. Jauh lebih sehat. Jadinya pelanggannya Ibu pun setelah Ibu sehat jadi member, jadi reseller, ternyata dikasih orang juga bermanfaat. Iya, Pak. Oke, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Semoga sehat selalu buat keluarga, salam buat suami dan anak-anak, sehat bersama Paras. Terima kasih, selamat malam. Saya pengen lagi ada, kalau ada. Ini Ibu Saniong boleh? Susah BAB katanya, pakai minyak paras dan amla, silakan. Saniong Bapak atau Ibu? Nggak tahu saya. Ibu. Oke, silakan. Ya, saya mau perkenalkan namanya, usianya berapa, dari mana, Ibu, dan ceritakan gimana sakitnya. Silakan, Mama udah ganti itu. Nama saya Sani, dari Tangerang, Banten, usia sekitar 48 tahun. Ya. Nah, awal November saya mengalami BAB-nya tuh nggak bisa. Susah atau sampai berhari-hari? Sakit tapi nggak bisa keluar gitu loh. Itu menderita banget kan. Ya. Gimana rasanya gitu. Tapi itu udah 3-4 hari gitu. Saya 3-4 hari terus saya pikir kalau ke dokter pasti saya lihat orang juga katanya nanti kembali lagi seperti itu. Jadi saya nggak mau minum obat karena itu pasti mengganggu efeknya ke ginjal. Jadi saya lihat-lihat di cari-cari di Google. Nah, itu saya ketemu ada Ibu Jen Faras gitu. Akhirnya saya malam itu saya WA Bu Jen, teman kan nggak dibales, besok paginya baru. Bu Jen, saya punya keluhan, saya BAB-nya keras, saya nggak bisa keluar, sudah 3-4 hari. Akhirnya Bu Jen saranin pakai Faras natural gitu. Akhirnya saya beli, terus saya coba, saya pakai sampai 2-3 hari kalau nggak salah. Cuman saya bilang lagi, Bu, ini saya masih perutnya kok keras ya, kata Ibu Jen, pakai terus, dibalurin terus, baru terus perutnya gitu kan. Akhirnya saya balurin, terus BAB-nya kok masih belum lancar. Oh ya, dilanjurin lagi minum amla. Saya beli lagi amla, saya pakai lagi. Nah, sudah minum amla itu sudah mulai normal. Amla yang ini, Bu ya? Iya, yang itu. Saya minum itu konsumsi 2. Jadi sama air anget juga gitu kan. Ya. Saya setelah itu
sudah langsung berhenti. Cuman kan saya maaf ya, duburnya itu saya ada benjolan gitu loh. Jadi suruh dipakein kapas, ditetesin. Itu saya jadi kalau malam setiap hari dari pagi sampai malam terus saya pakein itu terus gitu loh. Nah sekarang sudah mulai mengecil dan Tapi BAB-nya sudah mulai lancar, Bu? lancar. Semenjak kapan lancarnya? Semenjak pakai paras dan amlanya berarti? Sangat lancar, udah rutin. Gimana ceritanya itu? Jadi pola makan saya juga saya rubah. Saya maksudnya lebih banyak makan pepaya, buah gitu, air hangat seperti itu. Saya bantu seperti itu. Ya sekarang jadi ya nggak terlalu. Kalau kemarin itu saya kalau ke toilet maaf, saya tutup mata saking saya takut gitu. Dan sakitnya minta ampun perutnya gitu loh. Itu sih jadi saya mau punya niat itu saya mau memasarkan juga gitu loh. Sebentar Bu, yang ada benjolan tadi, Kenapa, benjolannya terus gimana yang di dubur itu? Gimana Pak? Kan ada benjolan tadi rutin pakai paras, ada perubahan nggak benjolan di dubur Iya, gitu? mengecil. Sudah mulai mengecil. Jadinya sudah mulai mengecil. Karena saya masih sampai sekarang saya masih pakai. Itu jadi saya kalau malam atau siang sudah itu saya pakai kapas saya masukin gitu loh. Seperti itu. Jadi Ibu semenjak pakai amla BAB-nya lancar, terus benjolannya pakai minyak paras rutin, diolesin pakai kapas gitu ya Bu ya, pakai tisu. Iya. Jadinya sekarang sudah mulai mengecil. Iya. Ya mudah-mudahan setelah ini Bu rutin dipakai, terus jaga pola makannya, minum air rutin Bu ya, sama amla ini benar-benar amla ini seratnya tinggi sekali dan sangat memperlancar. Iya benar Pak. Ya itu sih. Semoga sehat terus. Ya terima kasih Pak. Ya terima kasih. Selamat malam. Malam. Salam buat keluarga. Apalagi musim hujan sekarang rutin terus pakai minyak paras Ibu ya. Oke selamat malam. Terima kasih nanti akan dihubungin oleh panitia. Ada lagi? Sebelum saya kasih waktu lagi satu cerita deh kalau ada yang mau. Saya baca dulu ya. Sebentar ya, banyak sekali ya. Sebentar ya. Ini sakit COVID ya. Apa hubungannya sama paras gitu ya? Saya inap 3 minggu perawatan saya pakai paras. Silakan Ibu Anita, boleh dah. COVID, karena ini yang paling pertama. Nanti sisanya teman-teman setelah ini nanti saya akan baca dulu sambil saya cerita ya. Nanti supaya materinya nggak hilang. Lagi satu saja, silakan Bu Anita. Nanti selesai acara ada 5 lagi produk paras klasik akan saya bagikan buat teman-teman. Bu Anita silakan. Ya. Silakan, namanya siapa, dari mana, usianya berapa, terus gimana ceritanya? Silakan. Ini masuk ya. Silakan Bu. Kok saya belum kelihatan ya? Kelihatan Bu, kelihatan. Oh, sudah kelihatan. Oke. Iya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Putu. Yep. Nama saya Anita dari Solo. Usianya berapa ya, sekarang, Bu? Saya sedikit menceritakan pengalaman saya. Sewaktu saya tiba-tiba terpapar COVID-19. Ya. Saya awalnya tidak ada demam, tidak ada gejala COVID apapun, tapi tiba-tiba sesak nafas. Itu. Kemudian saya terpaksa harus masuk ICU waktu itu. Kemudian masuk ICU dan saya harus 5 hari di ICU. Kemudian saya ada 3 minggu di ruang perawatan. Tapi selama saya waktu itu di ICU, saya dikirim minyak paras. Ya. Awalnya saya mesti balur sendiri, sebisa saya. Jadi puji Tuhannya saya di ICU masih bisa bergerak sendiri. Jadi masih bisa balur-balur sendiri. Masih karena tidak ada yang menunggu, jadi saya harus balur sendiri semampu saya itu setiap sesering mungkin. Jadi saya tidak cuma kena COVID,
tapi saya juga kena demam berdarah waktu itu. Wow, 2 virus Ya, sekaligus jadi itu. kondisi saya mungkin berat, ya sudah berat, dan semua orang sudah bilang mungkin lewat gitu ya. Tapi puji Tuhan karena saya balur minyak faras itu dari maaf saya sebut nama juga, saya dikirim dari upline saya Cik Tika yang di Solo. Itu begitu perhatian banget. Itu saya saya coba untuk balurkan terus dan latihan pernafasan. Kemudian perlahan itu membaik. Jadi saya membaik selama 3 minggu COVID. Jadi tes PCR negatif, kemudian untuk demam berdarahnya juga sudah dalam waktu hanya 4 hari dari drop di bawah 100.000 waktu itu ya, hanya 90.000, mungkin 4 hari sudah langsung naik ke 200. Oke, luar biasa cerita. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Tuhan dan juga kepada Faras yang sudah banyak membantu saya. Terima kasih Pak Putu, itu pengalaman saya. Ya, senang Demikian, sekali ya. dengar ceritanya, Ibu kembali kelihatan sehat. Ya, Terima bukan kasih. hanya ya banyak faktor yang buat Ibu sehat. Bukan hanya Ya. sekedar Faras mungkin di rumah sakit, dokternya Ya. baik. Terus Ibu juga dikasih pakai minyak paras di rumah sakit, Ya. terus motivasi Ya. Ibu untuk sehat tinggi. Ya. Jadinya kembali Ibu bisa seperti sekarang. Jadinya itu benar-benar mujizat dari Tuhan kan, Bu Mujizat, ya. betul, ya. Semoga sehat terus Ibu. Amin. Terima kasih Pak Keluarga Putu. sehat, rutin terus pakai minyak paras. Ya, amin. Ya, nanti sekian dulu. Terima kasih. Selamat malam, Ibu. Ya. Suami saya mau testimoni. Boleh deh ini satu saya baca ya. Beliau pernah ada benjolan di bibir. Lia Fitria, silakan ceritakan. Langsung aja Bu Lia. Kalau ada suaminya, boleh suami yang cerita. Kalau nggak ada, silakan Ibu yang cerita. Silakan. Bu Lia, L-I-A, Fitria. Kok menarik saya lihat benjolan di bibir, seru juga itu. Bu Lia? Halo. Oke, ini suaminya berarti. Silakan. Ya. Nggak kelihatan. Selamat malam. Oke. Iya, selamat malam Pak Putu. Malam. Namanya dari mana? Nama saya Yohanes Agustrianto. Sekarang tinggal di Malang. Asli saya Jogja, Pak. Ya. Posisi saya istri dari Lia, Ibu Lia ini. Jadi ini sebenarnya mau cerita kesaksian. Jadi melalui Faras ini kira-kira 2 tahun yang lalu Pak Putu, saya ada benjolan, maaf ya, boleh saya tunjukkan di sini dulu. Ya, di sini ada benjolan namanya apa? Untuk nama medisnya itu Mokokela, mungkin kalau Bapak Ibu search di Google ada. Jadi waktu itu saya seperti periksa apa benjolannya? Seberapa besar? Benjolannya di sini. Kurang lebih segini Pak ya. Enggak terlalu besar tapi sebiji kalau sebiji beras lebih besar. Lebih besar lagi Pak, ya. Oke. Sejagung mungkin ya Pak ya. Jagung, sebiji jagung. Oke. Iya. Sebenarnya nggak sakit, tapi untuk apa ya? Tumbuh bicara, dia Pak, tumbuh. Iya tumbuh betul Bapak. Oke. Terus? Bicara itu agak kayak ganggu gitu loh. Dari penampilan juga ganggu. Nah waktu itu saya periksa di satu rumah sakit. Terus tiba-tiba setelah saya periksa itu pertama dokter kan ngecek apa itu penyakitnya. Habis itu langsung di saat itu juga dikasih saran untuk operasi Bapak. Operasi. Iya betul. Nah terus yang saya agak ngeri juga kok langsung dikasih option operasi gitu. Padahal kan mungkin ada option lain atau obat atau apa gitu kan Bapak. Ya. Terus setelah itu operasi dan saya tanya operasi itu gimana? Maksudnya di bios apa aja gitu. Dokter itu tadi nyaranin bios total Bapak. Waduh lebih parah lagi kan. Di sini bios total lah. Ya kalau nggak apa-apa gitu kan. Nah habis itu dikasih kesempatan kalau nggak salah dua hari Bapak. Saya ngobrol sama istri sama kakak ipar juga. Waktu itu saya masih tinggal dengan kakak ipar Bapak. Kebetulan beliaunya kan agen Faras. Jadi sebelum istri saya ikut Faras ini udah kurang lebih 1 tahun kakak ikut Faras.
Nah, terus saya ngikutin apa yang dianjurkan kakak sama istri, ikhtiar melalui Faras ini. Tiap hampir berapa, pokoknya tiap ini kering saya oles gitu. Jadi saya pergi ke kantor, saya kemana-mana bawa itu minyak Faras itu Bapak. Kurang lebih, karena saya nggak teratur Pak, kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan baru lama-lama kempes jadi hilang sampai sekarang Bapak. Kempes, bukan pecah ya, kempes ya. Kempes Bapak, iya. Itu Nggak. Dia seperti daging atau seperti cairan ya? Seperti daging Bapak. Daging ya, berarti Betul, dagingnya pelan-pelan dia luruh gitu ya. Iya, betul Pak. Jadi kalau itu pengalaman saya pakai Faras untuk klasik Pak. Terus ini saya juga pakai FR79 ya Bapak ya. Nah itu gini Pak, saya itu tiap pagi pasti bersin dulu Pak, dingin kan. Iya. Nah ini pengalaman saya, tiap mau malam saya pakai masker. Waktu itu saya rutin Bapak, dan beberapa minggu, beberapa bulan saya nggak pernah bersin lagi, karena mungkin saya terlena, saya udah sembuh gitu kan, saya nggak pakai lagi. Beberapa hari ini saya gitu lagi gitu. Nah habis itu saya mulai pakai lagi di masker, saya tetesin FR79 tadi Bapak. Sampai sekarang puji Tuhan lebih baik. Oke, sehat gitu terus. sih, Pak. Gimana rasanya setelah hilang benjolannya? Ada nyaman Pak, nyaman banget ya. Iya, karena kan dulu kan mesti gini Pak. Ngomong agak susah, gitu. agak terganggu rasanya. Dari Iya, estetik, betul, dari estetik kelihatan dari luar. Orang ngelihat juga kelihatan aneh ya. kelihatan Gaya Bapak. ngomong, Ya. kelihatan. Dari tampilan kan jadi nggak pede mungkin Pak. Dulu Nggak kan pede belum juga pakai, ya. belum COVID kan, jadi nggak pakai masker dulu Bapak. Ya baguslah. Selain penyakit kan juga membuat tidak nyaman dan tidak pede. Dan sekarang Betul, sudah Bapak. sehat tanpa perlu operasi kan. Iya. Wah, senang sekali. Tuhan Bisa mungkin denger, mungkin melalui Bapak Bapak Putu punya apa ya? Apa sih namanya, ilmu yang bisa dijadikan seperti ini, bisa berguna, bisa jadi berkat bagi orang lain Pak. banyak Terima orang. kasih. Ya, amin. Ya, Terima Pak. kasih. Terima kasih atas ceritanya, luar biasa. Jadinya kasih, tulus Bapak. banget bercerita sama orang. Semoga orang lain juga terinspirasi mau coba pakai minyak Amin. paras atas Amin. ceritanya. Terima Terima kasih, kasih Pak. banyak. Selamat malam. Ya, nanti akan dihubungin oleh panitia. Terima kasih. Yuk. Mungkin itu dulu teman-teman ya. Banyak sekali ada testimoni. Terima kasih sekali buat teman-teman. Ini saya sudah baca sedikit-sedikit ceritanya. Cuma mohon maaf tidak semua. Nanti lagi mungkin sekitar 5 kan saya pilih. Tapi terakhir, karena nanti ada terapi juga menggunakan minyak paras, lebih baik dengar cerita saya sedikit dulu. Dengar saya berdongeng sedikit tentang minyak paras ya. Mumpung saya punya pengalaman banyak tentang pengobatan ya. Dari usia 20 tahunan saya sudah belajar tentang pengobatan tradisional. Yang awalnya saya orang sakit-sakitan ya. Karena saya pernah polio di usia 3 tahun, 4 tahun. Nggak bisa jalan. Terus saya sembuh juga dengan minyak saat itu. Nggak sengaja Bapak beli minyak yang asalnya dari Lombok. Yang sudah berobat ke dokter ke sana ke sini nggak bisa sembuh, nggak bisa jalan. Hanya dengan rutin pakai minyak dan berjemur sinar matahari ternyata saya kembali bisa berjalan. Terus kemudian karena waktu kecil saya banyak sakit-sakitan, sering makan obat kimia mungkin ya, jadinya gigi saya jadi kuning, terus demam hampir sebulan itu mesti ke rumah sakit, pernah rawat inap rutin sampai SMA itu masih terjadi. Saya lemah banget, badan saya kecil dan sebagainya, sakit banget. Pokoknya tapi bersyukur semenjak saya mulai berpikir kalau kita sehat nggak boleh tergantung sama dokter. Dokter boleh jadi tempat konsultasi, tapi kalau terus ketemu dokter kan sampai berapa saya takut mati lah saat itu. Takut mati kalau gini terus nggak seperti orang lain ya gimana, saya pikir. Apa yang bisa saya lakukan? Nggak sengaja saya main ke Gramedia, saya ketemu pengobatan tradisional. Saya lupa judul bukunya. Jadinya Autobiography of Yogi. Jadinya judul bukunya itu dia seorang yogi atau seorang bukan seorang tabib, tapi dia senang sekali meramu obat. Terus bagaimana gaya hidup orang zaman dulu diceritain. Semenjak saat itu saya cari buku tentang pengobatan, bagaimana sehat secara mandiri. Dan syukur banget ya,
Udah Tuhan akhirnya saya sehat, nggak pernah sakit. Dari usia 20 tahun itu nggak pernah lagi sakit, nggak pernah lagi ke dokter. Saya menjaga diri saya sendiri. Dan saya terinspirasi setiap ada orang lihat sakit, saya ajak ngobrol, saya ceritain gini loh, gini-gini caranya. Sampai akhirnya saya buka terapi sendiri di rumah. Di sela-sela kerjaan saya, banyak orang yang datang dan berobat nggak tahu, nggak ngerti ya mujizat dari Tuhan, dari tangan Tuhan lah, dan melalui tangan saya bisa banyak orang sembuh dan banyak orang percaya. Hanya dengan terapi-terapi tradisional, dengan jamu-jamuan dan sebagainya. Dan akhirnya saya terinspirasi membuat minyak faras ini. Kenapa nggak budaya Nusantara ini orang jangan tergantung sama saya gitu loh. Kenapa nggak dibuatin aja minyak? Mereka bisa terapi mandiri dan saya sering ngasih seminar berbagi cerita. Kenapa tidak? Akhirnya tahun 2016 muncullah minyak faras yang inspirasinya dari pengobatan nenek moyang kita dulu. Karena nenek moyang kita dulu rata-rata penyembuhannya menggunakan minyak. Jadinya bisa minyak, dia bisa jamu. Jadinya pertama pakai minyak dulu. Kalau memang butuh jamu, misalnya jahe, kencur, kunyit, gitu dibuat jamu. Tapi yang paling rutin adalah menggosokkan minyak. Itu juga saya dengar dari kan cerita kakek. Kakek juga peramu minyak dulu. Nah, saya pikir kenapa nggak saya buat kayak gitu kan. 2016 akhirnya saya buat. Dan itu salah satu tim saya, karyawan saya namanya Dewo. Ini Dewo minyaknya jadi. Tapi saya bisnis yang lain dulu, bukan minyak. Saya bilang, udah jadi minyaknya Dewo. Tapi kira-kira itu berapa harganya Pak? Bisa nggak nih dijual gitu? Ditanya. 240. Kalau yang lebih paten yang klasik 350. Kaget dia. Buset. Itu nggak bisa dijual Pak Utuh, dia bilang gitu. Nggak bisa dijual. Itu kejadiannya tahun 2016. Siapa yang mau beli minyak harga segitu? Saya bilang. Minyak kayu putih harganya 16.000. Saya pikir-pikir, nggak apa, coba aja kita jual. Kalau orang mau beli dan dia sembuh, pasti beli lagi. Kalau memang Tuhan nggak mengizinkan produk ini laku, ya nggak laku, ya nggak apa-apa saya pikir. Tapi kalau memang ada keajaiban Tuhan dan memang ini dibutuhkan oleh masyarakat, minyak ini akan cari jalan sendiri, saya bilang. Cari jalan sendiri, dia akan cari orang yang sakit, akan dipertemukan, dijodohkan. Seperti itu, karena ini warisan Nusantara yang harus dilestarikan. Karena bahan bakunya memang sekarang mahal, karena kan untuk membuat minyak itu 108 kan susah. Supaya juga sama kekuatan energinya seperti tempo dulu, jadinya benar-benar ada energi, ada powernya, kan butuh treatment yang khusus, butuh membuat minyak itu menjadi harmonis, bisa ngumpul 108. Susah loh meramu sebuah produk dengan komposisi yang banyak supaya dia harmonis. Sama seperti apa ya, sesuatu yang ngumpul itu bisa bertentangan, tapi kan ini ngumpul bersatu menjadi kekuatan untuk bisa sembuh. Dan akhirnya coba aja gitu, kita jual. Ya, bersyukur sekali hari pertama kita launching, hari pertama ada seorang ibu-ibu beli, hari pertama kita jualan. Ada namanya Bu Joyce Botu, namanya dari Manado. Order, lihat di Facebook saya, nggak tahu kenapa. Beli Bu Joyce Botu. Seminggu kemudian dia telepon saya, aduh, puji Tuhan, orang Kristen ya, puji Tuhan, Pak Putu, dia nelpon cari saya, ya terima kasih. Kanker kista saya, bukan kanker kista ya, apa ya? Benjolan kista, pokoknya kista apa namanya itu, pokoknya berat, kategori berat, harus dioperasi di dinding vaginanya. Ajaib bisa sembuh dengan minyak Bapak. Padahal saya hanya ikhtiar aja. Pokoknya mana produk pertama yang saya lihat tentang herbal saya akan beli. Ternyata minyak paras yang dilihat dia beli, dicoba seminggu sembuh. Benar-benar. Ibu, saya bilang, Ibu, kalau Ibu merasa cocok dan memang bagus minyak parasnya, bisa nggak saya minta tolong? Sebagai Ibu, terima kasih, nggak usah ucapin terima kasih sama saya. Iya, apa itu? Ibu tolong tuliskan ceritanya dan Ibu foto diri Ibu dengan minyak paras, saya bilang. Ceritakan cerita Ibu kesembuhannya. Dan dia mau ceritakan. Jadinya tanpa susah payah, terus terang saya bilang tanpa susah payah saya jualan minyak paras ini, ternyata benar minyak parasnya yang cari pasiennya sendiri. Akhirnya rame banget, nggak lebih dari setahun itu puluhan ribu minyak itu beredar di seluruh Indonesia. Padahal di tahun pertama kita belum ada izin BPOM-nya loh. Saya fair aja sama teman-teman ya, belum ada izin BPOM-nya sama sekali. Setelah rame baru kita urus BPOM-nya karena takut ditangkap polisi lah. Akhirnya kan rame, akhirnya benar BPOM-nya datang belum izinnya keluar, saya harus tanda tangan apa?
tanda tangan bahwa saya harus menarik semua produknya, kalau tidak saya dipenjara. Tapi saya minta tolong beri kesempatan saya waktu 3 bulan ngurus BPOM. Saya mau tanda tangan ini. Oke, BPOM-nya setuju. 3 bulan kita urus, BPOM-nya jadi. Akhirnya nggak jadi, saya tarik produk ini dan semakin yakin saya, akhirnya booming. Setahun booming, izin BPOM, semakin percaya diri saya, akhirnya ramai banget. Ramai banget. Dan saya tidak menyangka. Akhirnya saya punya perusahaan besar yang namanya Faras Sada Nusantara. Tanpa saya rencanakan sedikit pun, perusahaan ini sangat besar dengan omset tidak sedikit. Banyak banget lah saya bilang. Saya tidak pernah menyangka saya akan mengabdikan hidup saya di pengobatan tradisional. Padahal awalnya hanya berawal dari sakit-sakitan di waktu kecil. Seperti itu. Dan akhirnya saya banyak lagi belajar dan hari ini saya akan sharing. Jadinya ternyata tubuh ini adalah sebuah energi. Energi jadinya mungkin panggil Pak Dewa deh, hidupin slide saya. Jadinya bagaimana minyak itu bekerja, bagaimana minyak itu mengharmonis tubuh, bagaimana orang sakit, apa yang harus dilakukan, bagaimana membalur minyak yang benar supaya efektif. Itu ilmu-ilmu terapi saya yang dulu saya akan berikan kepada Anda semua. Bagaimana caranya menjaga tubuh sehat, bagaimana kita panjang umur, apalagi bisa sampai usia 100 tahun. Saya juga sekarang cita-citanya usia sehat sampai 100 tahun. Itu sebuah cita-cita ya. Jadinya supaya sehat dan tujuan utamanya adalah bisa melayani kehidupan. Itu aja sih, bisa melayani, menolong banyak orang. Karena sehat itu nomor 1. Kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak duit nggak sehat, nggak bisa. Nggak sehat, nggak enak banget lah saya waktu seperti kecil. Bentar ya, saya hidupin slide. Jadinya seperti itu teman-teman ya, ceritanya minyak Faras hadir. Jadinya nggak sengaja. Kalau orang bilang niat punya bisnis, saya nggak niat. Saya nggak niat. Jadinya benar-benar nggak niat, tapi menolong orang ya. Sebelum juga punya minyak Faras, saya juga banyak sudah nolong orang. Seperti itu. Nah, dan saya senangnya itu adalah ini warisan pengobatan Nusantara. Jadinya ini benar-benar bisa menolong banyak orang. Dan semenjak ada Faras, akhirnya saya terus mengembangkan pengetahuan. Saya buat banyak produk. Ada Faras Klasik, kemudian ada Avara, ada minyak Faras Care, ada terus VR79, terus ada essential oil. Ini benar-benar banyak akhirnya. Dan terakhir ini baru saja keluar izin BPOM-nya yang diminum. Jadinya itu juga 100% herbal, nanti bisa kombinasi, yang ada yang diminum, ada yang digosok. Jadinya nanti lebih optimal. Namanya Samples. Jadinya Samples, jadinya itu ramuan yang diminum. Tapi ini saya akan khusus bicara minyak Faras Klasik dulu ya, minyak Faras dan yang lainnya pengobatan dari luar. Seperti kita ketahui semua ya, Bapak Ibu, teman-teman, kalau kita sudah usia di atas 40 tahun, itu sakit sudah mulai menghampiri. Tapi sekarang malah anak-anak juga mulai banyak sakit, bahkan usia 30 tahun sudah banyak sekali mulai muncul sakit yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Ada yang sudah malah sudah di 30 tahun sudah diabetes, kan nggak masuk akal itu ya. Ada yang sudah operasi, ada benjolan, ini itu. Jadinya banyak banget penyakit yang muncul usia dini sekarang. Bukan lagi usia 40 atau 50 tahun atau 60 tahun. Kalau kakek saya dulu sampai usia 100 tahun gitu kan, tapi sekarang sakit itu bermunculan di mana-mana. Dan sakit itu banyak sekali disebabkan oleh gaya hidup kita, terutama pikiran ya, pikiran dan gaya hidup. Tidak bisa menjaga pola makan, begadang, terus kemudian pikiran kita yang stres, banyak tekanan, apalagi banyak utang ya, banyak utang pikiran kita jadi error lah. Dan itu menurunkan energi kita, energi atau keseimbangan tubuh kita. Jadinya sebenarnya hampir semua jenis penyakit itu disebabkan oleh keseimbangan tubuh yang nggak benar. Semua jenis penyakit, apapun itu karena faktor apapun sebenarnya keseimbangan. Jadinya pola hidup yang tidak seimbang secara energi tubuh kita nggak seimbang. Karena tubuh ini sebenarnya memancarkan energi yaitu punya power. Itu energi itu banyak sekali terkuras oleh pola hidup dan pola makan dan pola pikir. Kalau stres itu langsung ngedrop. Itu gampang sekali terpapar virus atau sel-sel kita akan menjadi lemah atau menjadi redup lah istilahnya, menjadi turun. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini saya ngasih sebuah gambar ya. Ini kalau kita foto aura, kalau kita lagi keseimbangan tubuh nggak bagus,
itu akan bolong-bolong seperti ini ya. Jadinya gampang masuk penyakit. Terus sel-sel kita itu lemah. Jadinya sistem keseimbangan atau tubuh tidak mengalami homeostatis, tidak seimbang gitu. Saya tidak sebutkan penyebabnya, tapi saya ingin hampir semua orang yang sakit itu energi kalau dipoto gitu bolong-bolong dia secara energi, jadinya nggak penuh, gampang sekali sakitnya. Jadinya, nah sumber-sumber energi tubuh itu ada 7 titik cakra. Itu jadinya akan seperti berpendar dia, memberikan sumber atau generator atau sumber energi. Titik cakra itu ada di sepanjang tulang punggung, dari tulang ekor, tulang di kelamin, terus di perut, di dada, terus kemudian di leher, di dahi sampai di ubun-ubun. Itu sumber-sumber energi. Jadinya itu kalau orang timur bilang itu titik cakra atau titik energi, nanti akan seperti sistem saraf gitu menyebar di seluruh tubuh berupa jalur-jalur meridian, dan itu seperti aliran air. Jadinya dia mengalir seperti listrik di seluruh tubuh atau air atau listrik, dan itu akan membuat tubuh kita harmonis atau sehat. Dan dia masuk ke organ-organ tubuh juga termasuk ginjal, jantung, hati atau liver, terus paru-paru, limpa, itu semua organ-organ tubuh penting itu dimasukin oleh titik-titik meridian yang bersumber dari 7 generator atau titik cakra di dalam tubuh kita ini. Gitu. Jadinya ini yang disebut dengan energi vital. Energi vital kehidupan atau yang sering disebut dengan prana, atau kalau orang Indonesia bilang dulu tenaga dalam. Sebenarnya tenaga dalam itu bukan untuk kesaktian, tenaga energi tubuh untuk menjaga kesehatannya. Jadinya ada bentuknya olahraga, ada bentuknya makan sehat, ada bentuknya itu kalau sudah sakit beneran biasanya digosokin minyak. Makanya semua tradisi agama, baik dari Muslim, dari Kristen, Buddha, Hindu, pasti banyak pakai sarana minyak. Tapi jenis minyaknya ada yang minyak zaitun, ada yang minyak gaharu, ada yang cendana. Itu untuk mengharmonis tubuh, membuat orang bisa lebih kusuk atau lebih sehat dalam berdoa dan sebagainya. Makanya banyak sarana minyak digunakan orang tempo dulu. Seperti itu. Karena memang untuk kehidupan. Dan menariknya, ada seorang profesor di Amerika, saya lupa namanya, tapi quote-nya saya ingat, kata-katanya saya ingat. Jadinya ini mungkin quote-nya, saya hafal kata-katanya, jadinya saya tulis di sini. Jadinya, every cell in your body is a battery. Jadinya semua sel yang ada di tubuh Anda sebenarnya adalah baterai. Berapa ratus miliar ada sel di tubuh Anda, segitulah jumlah baterai yang ada di tubuh kita. Dan baterai ini adalah sumber kekuatan kita. Jadinya kalau sel kita baterainya lemah, tubuh kita akan gampang sekali sakit. Jadinya gampang kita sakit, gampang terpapar, ada virus, gampang kena virus. Jadinya sebuah baterai. Ini butuh di-recharge terus-menerus, butuh di-charge dengan pikiran positif, dengan menjaga pola makan, dia bilang gitu, dan mengaktifkan dengan sentuhan-sentuhan cinta. Sentuhan-sentuhan, dia bilang seperti itu ya, dengan sentuhan. Nah, saya mengartikan sentuhan di sini bisa saja dengan gosok minyak. Jadinya tubuh itu perlu diperhatikan supaya dia hidup terus baterainya itu kan. Jadinya kok cocok ya saya pikir dengan minyak faras ini. Jadinya faras ini seperti mengaktifkan energi yang ada di dalam tubuh, memberikan energi sehingga kita bisa, sebenarnya kita sehat itu yang menyembuhkan bukan obat. Kita sehat itu yang menyembuhkan adalah diri sendiri. Tapi masalahnya sekarang tubuh kita baterainya sudah full belum? Dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Baterainya kita itu untuk mericas, jangankan beraktivitas gitu, untuk bisa menyembuhkan aja belum tentu karena keadaan kita yang lemah. Makanya saya bilang benar ternyata pengobatan nenek moyang kita menggunakan minyak. Sekarang tinggal minyak yang digunakan, minyak yang ada yang bisa ngecas baterai tidak di dalam tubuh kita. Jadinya minyaknya yang digunakan. Jadinya minyak yang kita pakai bisa memberi energi enggak? Minyak itu sudah ada energinya belum? Karena kan tidak semua minyak yang dijual di pasaran kekuatan energinya sama. Jadinya kalau kita cek, kalau ada orang yang ngerti pendulum atau bisa ngecek energi, bisa dicek minyak faras kita. Harmonis tidak? Dia memancarkan kekuatan tidak? Seperti itu. Dari kandungannya bahan alam,
dari tanaman, dari akar, batang, buah, daun, biji dan sebagainya, bahan-bahannya minyak faras, itu saya sendiri yang meramu, saya berani menjamin ini akan memberikan energi yang luar biasa tubuh kita. Akan mengaktifkan hormon-hormon yang dalam tubuh, terus kita akan merasa nyaman, tidur kita akan jauh lebih enak, seperti itu kan. Tidur lebih enak, lebih apa? Siapa yang sudah pakai minyak paras pasti tahu. Tidur kita akan enak. Itu ciri-ciri pertama kalau kita mulai tubuh recovery. Kalau kita tidurnya mulai enak. Kalau tidur kita gelisah, terbangun setiap jam, itu berarti benar-benar baterai kita lemah, atau kasarnya tubuh kita ngedrop banget. Jadinya pikiran panik, mimpi yang enggak. Nah, ketika Anda pakai minyak paras, Anda kan tidur pulas. Satu itu. Enggak ada mimpi yang menakutkan, tidur pulas. Jadinya bisa tidur 6 jam, 8 jam. Bisa tidur pagi-pagi tubuh akan segar. Itulah peranannya minyak faras. Dan sakit-sakit itu ya dia menyembuhkan dirinya sendiri. Dia menyembuhkan dirinya sendiri seperti itu. Kan nggak ada obat yang bisa menyembuhkan, itu hanya mensupport supaya tubuh punya ruang untuk bisa menyembuhkan. Seperti itu ya. Ya, you can heal with energy, much more effective than can heal with chemistry. Jadinya Anda bisa menyembuhkan dengan meningkatkan energi yang ada di tubuh Anda untuk bisa sehat. Ini adalah cara sehat yang sesungguhnya untuk kita bisa menyembuhkan. Jadinya aktifkan energi yang ada di tubuh Anda. Energinya. Kalau energi itu sudah aktif di dalam tubuh Anda atau aliran listriknya sudah mulai aktif, setidaknya tubuh Anda akan bisa recovery, bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Seperti itu ya. Dan tradisi ini sudah dipakai secara modern, sekarang sudah mulai diteliti. Ternyata ketika energi kita bagus, suhu tubuh kita harusnya naik, tidak seperti sekarang. Orang suhu tubuh manusia sekarang ngedrop di 1 derajatan drop. Jadinya kalau kita bisa mengembalikan suhu tubuh kita 1 derajat, daya tahan tubuh ini sudah ada penelitiannya ya, naik 500 sampai 600%. Nah, ketika Anda balurkan minyak paras, udah pasti energi atau suhu tubuh Anda akan naik, hangat, akan terasa hangat tubuh Anda. Dan ini nyambung juga, dia akan menaikkan kekebalan tubuh Anda atau recovery tubuh Anda 500 sampai 600%, seperti itu. Ini luar biasa, tanpa kita sadari nenek moyang kita sudah melakukan ini dari dulu. Kakek saya ternyata hebat banget gitu saya pikir ya. Dia nggak punya ilmu ini tapi bisa meramu dan banyak orang berobat ke rumah seperti itu. Dulu kakek saya. Orang zaman dulu nggak ngerti yang begini-begini, tapi kok bisa buat minyak ya saya pikir. Itulah mungkin sesuatu yang tidak bisa diceritakan tapi sudah menjadi budayanya Nusantara. Jadinya saya pesan lah, walaupun Anda nggak sakit, kalau sudah di atas usia 40, jaga pola makan, terus pikirannya ditahan, terus ya rutin pakai minyak paras lah untuk menjaga seperti itu. Dan mungkin ini ya, sumber energi yang lain juga ada matahari, gitulah. Anda harus banyak terpapar sinar matahari, terutama ya matahari yang kalau Anda takut sama muka, ya daerah muka tutup aja lah pakai topi atau apa, minimum badan Anda kena sinar matahari. Karena ini sumber energi juga. Energi yang bagus sekali, ini mengaktifkan baterai, apalagi Anda balurkan minyak paras sebelum kena sinar matahari. Saya dari dulu puluhan tahun, saya sangat rekomendasi orang yang sakit kanker, HIV, dan sebagainya itu pengobatannya adalah sinar matahari. Jadinya mandi sinar, bukan hanya mandi air dalam kehidupan ini. Mandi sinar, karena air dan sinar itu 2 hal yang bertolak belakang, tapi harmonis memberikan energi. Karena matahari, air bisa berubah jadi uap dan bisa menjadi hujan kembali, itu kekuatannya. Jadinya mengaktifkan energi, bisa daun-daun tumbuh menghijau dan sebagainya, itu kekuatan matahari. Kenapa tubuh kita nggak dikenain sinar matahari seperti itu ya? Jadinya suhu tubuh rendah biang penyakit, suhu tubuh agak tinggi sumber penyakit. Bukan demam ya, tapi suhu tubuh normal kita naik sedikit, mendekati 37 derajat, di bawah itu sedikit ya. Jadinya seperti full of energy, bahasanya full of energy tubuh kita. Tapi bukan karena terpapar virus, bukan. Jadinya recovery apapun yang masuk sudah dilawan duluan oleh sistem energi yang ada di dalam tubuh kita. Saya rekomendasi juga ada olahraga. Kalau Anda sehat, supaya olahraga juga selain matahari tadi saya bilang, meningkatkan suhu tubuh, olahragalah. Karena kalau zaman dulu nggak ada istilah olahraga, hanya zaman modern inilah ada istilah olahraga. Kenapa?
Kalau orang zaman dulu tanya orang 100 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu tanya, kamu udah olahraga belum? Nggak ada istilah kamu udah olahraga atau belum. Karena hampir setiap aktivitas mereka adalah olahraga. Karena kegiatan fisik yang mereka lakukan. Sehingga suhu tubuhnya naik. Kalau kita sekarang kan kerjanya jadi kaum rebahan. Kalau nggak kaum rebahan, kaum kantoran. Jadinya ngantor, diem. Itu suhu tubuh kita rendah. Apalagi di bawah AC. Nah, olahraga ini makanya penting. Gerakkan tubuh Anda. Seperti itu ya. Jadinya selain minyak faras saya akan jelaskan yang begini-begini. Nah, tidur yang enak. Gunakan juga minyak faras dengan tidur yang enak. Seperti itu ya. Dan makan makanan yang berenergi. Juga ini makanan yang berenergi. Jadinya pilih makanan yang berasnya tidak lama, yaitu yang disimpan padi. Padi itu energi, beras itu tidak energi. Lebih baik kita nyimpen padi daripada beras. Ya, lebih baik kita beli beras dari kampung lah, karena mereka nyimpennya padi. Padi itu berenergi, beras tidak berenergi. Coba aja padi taruh di air, beras taruh di air akan membusuk, tapi kalau padi taruh di air, dia akan tumbuh jadi benih. Itu artinya apa? Padi itu ada energinya, beras itu sudah mati energinya. Kalau kita simpan beras dalam waktu tahunan, berarti itu sampah. Kalau kita simpan padi dalam waktu tahunan, energinya masih utuh. Itu pesan saya buat Anda semua. Hari ini, saya tidak akan bahas banyak hal, tapi saya akan bahas ini. Cara penggunaannya minyak faras. Saya akan jelaskan cara penggunaan minyak faras. Ini akan mengaktifkan energi di dalam tubuh Anda, teman-teman ya. Jadinya cara terbaik membalurkan minyak faras itu ada di 3 titik. Telapak kaki itu sangat penting karena itu pusat tempat menyerap energi bumi. Jadinya telapak kaki itu tempat menyerap energi bumi. Itu perlu diaktifkan. Kita sekarang pakai sandal terus dan tidak pernah berjalan di atas bumi. Tanah, rumput, pasir, batu itu kita nggak pernah jalan di atas itu. Makanya telapak kaki kita itu kekurangan energi. Di situ kita balurkan minyak farasnya di sela-sela jari sampai di engkel kaki. Itu dibalurkan secara rutin setidak-tidaknya 1 malamnya saja menjelang tidur. Tulang belakang, nah itu pusatnya energi tubuh juga, telapak kaki, tulang belakang, yaitu dari tulang ekor sampai dengan batang otak. Itu dibalurkan minyak. Kalau Anda butuh bantuan orang lain, itu gunakan orang lain. Saling seperti memberi energi lah. Pasangan suami istri balurkan, suami istri balurkan pasangan, dan itu membuat kita lebih harmonis nanti. Hubungan keluarga dan samping itu juga kesehatan kita akan jauh meningkat. Seperti itu ya. Kemudian rutin pakai di tempat yang bermasalah. Di mana sakit, misalnya kita ginjal atau diabetes berarti di daerah pinggang, dekat cakranya itu dibalurkan. Ada kista berarti pakai cebok sama balurkan di daerah selangkangan sama daerah pinggang sama perut depan. Seperti itu. Nah, kalau di tempat yang bermasalah ini rutin pakai setiap 2 jam sekali balurkan. Bawa minyaknya kemana-mana, jadinya balurkan secara rutin setiap 2 jam. Kalau telapak kaki dan tulang punggung, saya rekomendasi malam hari saja, karena nggak mungkin Anda terus setiap 2 jam pakai, cukup menjelang tidur saja, tapi di tempat bermasalah usahakan setiap 2 jam, supaya aktif terus. Kita berusaha memicu di daerah tubuh yang bermasalah itu terjadi recovery, terjadi proses penyembuhan, dan minyak faras memberi ruang di tubuh itu bisa sehat kembali. Seperti itu teman-teman ya. Jadinya ini telapak kaki, kalau orang Cina bilang telapak kaki itu adalah mewakili tubuh kita, Anda sering pijat refleksi dan sebagainya. Ini nggak perlu, cukup dibalur saja minyak. Minyak itu akan diserap oleh kaki kita dan minyak itu akan memberikan energi di sumber telapak kaki kita. Karena sebenarnya ada 7 cakra di telapak kaki itu yang menyerap energi. Nah, ini mungkin nggak ada di pengetahuan medis, tapi orang-orang tempo dulu mengatakan ada 7 titik cakra yang sangat bagus sekali untuk di telapak kaki sama di daerah kaki itu untuk memasukkan energi menggunakan minyak ini. Ada 7 cakra, jadinya Anda bisa itu kan lihat yang bulat-bulat kecil-kecil ini cakra ini 1, 2, 3. Ini cakra minor namanya. Cakra minor. Ada cakra mayor itu sepanjang tulang punggung. Cakra minor ada di telapak kaki kita. Seperti itu. Nah, ini tulang punggung ini cakra mayor, daerah cakra. Dan kalau secara medis itu atau pengobatan modern itu ada pusat saraf. Nah, ini dipicu dengan cara mengaktifkan dengan cara membalurkan minyak farasnya sampai diserap oleh kulit tulang belakang. Kulit kita itu menyerap minyak ya.
Karena tubuh kita juga mengandung minyak dan dia masuk lewat pori-pori dan nanti akan masuk ke pembuluh darah juga. Seperti itu. Dan balurkan di tempat yang sakit. Banyak yang tanya sama saya. Lebih bagus mana pakai minyak paras atau minyak biasa yang di luaran? Saya rekomendasi bukan ya karena saya juga punya minyak parasnya. Sangat rekomendasi menggunakan. Mahal sedikit nggak ada masalah. Karena ini saya sudah buat memang untuk orang-orang yang sakit. Untuk orang-orang yang sakit, membuat tubuh harmonis, jadinya energinya sudah penuh banget. Sudah cocok lah untuk orang Indonesia, orang lokal, dan memang energinya kuat. Apalagi kita bisa setidaknya niat menggunakan minyak faras ini untuk penyembuhan. Jadinya pesan saya, kalau Anda keluarga Anda yang sakit, niatkan untuk sembuh. Jadinya kalau orang dulu kan istilahnya sambil doa lah. Fokuskan, niatkan menolong, terus membalurkan, jangan terburu-buru, cukup tenang dan ya maksudnya niat dengan cinta itu maksudnya ya benar-benar tulus. Cinta itu tulus kita melakukan. Kalau kita menolong pasangan kita, anak kita tulus menggunakan. Ini akan sangat menolong sekali. Jadinya tidak perlu pijat yang keras, tapi membalurkan dengan tenang, dengan hanya menggosokkan saja, ini akan memberikan optimasi yang luar biasa. Minyak paras ini akan malah jauh lebih efektif menyembuhkan. Tidak menyakiti dengan cara menekan-nekan, tapi memberikan rasa nyaman kepada orang yang kita balurkan menggunakan minyak paras. Jadinya ada selalu orang bilang di mana ada cinta, di situ ada kesembuhan. Jadinya ini cocok dengan minyak paras. Jadinya makanya kita punya tagline, ya minyak paras itu adalah apa namanya, sentuhan lembut dengan penuh kasih sayang, itu minyak paras ya. Dan ini sebelum nanti saya ngasih contoh cara membalurkan, nanti mungkin disiapkan dulu apa namanya demonya, tempatnya ya. Ini ada 7-8 tips saya selalu gunakan buat Anda. 8 tips untuk menggunakan minyak paras supaya hasilnya optimal. Mungkin saya tidak akan lama nanti memberi contoh cara membalurkan pasangan Anda atau orang yang sakit, baik sakit apapun ya. Sakit apapun, ini minyak paras ini pasti akan sangat membantu. Nomor 1, tadi, niatkan dulu menggunakan minyak paras, lakukan dengan telaten. Ini terutama untuk malam hari ya. Gunakan minyak paras khusus untuk malam hari. Kalau yang siang boleh agak tergesa-gesa, tapi yang penting dibalurkan di daerah yang sakit rutin tiap 2 jam. Ini khusus untuk malam harinya. Nomor 2, telaten. Karena banyak orang yang mengeluh tidak ada perubahan. Ketika saya tanya, apakah minyak paras dibalurkan setiap malam? Jawabannya selalu tidak. Itu jadi masalah ya. Bisa saja penyembuhannya 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan. Itu beda-beda tiap orang. Telaten saja. Nggak ada. Karena penyakit itu datang karena telaten kita. Makan yang salah, telaten. Untuk sembuh pun harus telaten. Benar nggak teman-teman? Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan harus telaten juga. Nomor 3, sebelum dibalurkan, mandi bersih. Jadinya mandi bersih. Usahakan supaya pori-porinya terbuka, baru dibalurkan minyak paras. Minum air hangat 1 gelas. Sebelum dan sesudah boleh. Terus kemudian sebelum tidur usahakan pipis dulu biar nggak terganggu pada saat tidurnya. Jadinya tunggu 1 jam, 1,5 jam baru tidur karena supaya ada waktu Anda untuk pipis. Ketika terapi jangan berada di ruangan ber-AC atau kan matikan AC-nya dulu atau minyaknya dihangatkan ya, dihangatkan supaya hangat tubuh. Balurkan ke seluruh badan kalau bisa. Terus nomor 7, bagian yang sakit balurkan setiap 1-2 jam. Pagi hari balur paras berjemur sinar matahari. Seperti itu. Ini 8 tipsnya. Mungkin saya akan ke ruangan sebelah. Ada Pak Fadlinya sudah? Ya, sudah, saya mau ke sana. Jadinya kita akan ngasih tahu cara membalurkannya. Jadinya saya akan kurang lebih 10 menitan ngasih contoh membalurkan. Terus kemudian kalau ada yang tanya, silahkan. Ada yang bertanya nanti sambil saya balurkan tips ini silahkan teman-teman. Jadinya silahkan bertanya, saya berusaha menjawab nanti semua pertanyaannya, tapi minimum lihat cara-cara membalurkan dulu. Ini terutama untuk yang sakit-sakit serius ya, sakit-sakit serius jadinya membalurkan dengan cara yang benar. Mungkin saya akan pindah ya, teman-teman sambil lihat, mudah-mudahan bisa di close up nanti sambil itu saya membalurkan dan sebagainya. Itu silahkan bisa dilihat. Saya akan pindah dulu ke ruangan sebelah untuk bisa. Mana si Fadli? Sudah masuk, naik aja sana dulu. Saya sudah ke sana. Ayo Fadli naik dulu dah. Buka bajunya. Saya akan itu.
suaranya pakai di situ di sini. Sini pakai ini sini ya. Biar ada. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu untuk demo atau cara pemakaian minyak paras yang benar seperti apa, kembali saya ucapkan selamat datang mungkin bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, dan jangan lupa juga untuk ajak rekan-rekan atau saudara lain yang belum bergabung, mumpung ini gratis ya untuk webinarnya. Jadi ilmunya ini juga sangat ilmu yang luar biasa. Kapan lagi nih dapat ilmu langsung dari pramu Tes. paras? Oke, suara saya sudah kedengeran sudah, teman-teman, Pak. kasih tahu. Sudah, Kalau Pak. sudah jelas, tolong Sudah. dihidupkan yang di situ itunya. Apa namanya, chatnya digedein, bisa nggak chatnya itu digedein ya, biar saya bisa chattingnya. Oke ya, silakan di komen dulu kalau ada suara saya sudah jelas atau tidak ya, teman-teman. Sudah? Nah, seharusnya karena ini live, kamera yang mana? Ini kan kamera yang ini kan? Oke ya. Karena ini live, ini pakai celana panjang. Harusnya kalau bisa nanti Anda di rumah pakai celana pendek, teman-teman ya, pakai celana pendek karena nanti bisa dibalurkan sampai di betisnya, balurkan minyak parasnya. Kalau Anda ruangannya ber-AC, atau daerah dingin, bisa minyaknya dihangatkan menggunakan ini. Nggak tahu ya, bisa kelihatan tidak? Ini pakai ini. Ini ada apinya di sini sedikit, ini minyaknya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini hangat, jangan sampai panas, hangat saja matikan. Jadinya itu untuk di daerah dingin, apalagi cuaca seperti ini kita bisa hangatkan minyaknya supaya nanti di seluruh tubuh akan terasa hangat. Terus kemudian kita tidak menggunakan sistem tekan seperti ini. Coba Anda bisa lihat ya. Jadinya tidak nekan seperti ini. Tidak nekan seperti ini tubuhnya. Jadinya tidak mijetnya nekan seperti ini. Tapi nanti gosok sisapnya. Sistemnya itu adalah menggosok seperti ini, teman-teman ya. Menggosok boleh, kalau menggosok boleh agak keras gosoknya, tapi tidak menggunakan cengkraman seperti ini. Jadinya cukup digosok seperti ini. Jadinya pakai telapak di sini. Digosok, di telapak kaki juga digosok. Seperti itu ya, teman-teman ya. Dan kita ngambil minyaknya itu bukan dioles, tapi nanti dibalurkan. Jadinya minyaknya agak banyak. Minyaknya agak banyak digunakan. Jadinya saya ngasih tahu kalau kita ngasih minyak itu, jadinya tangan kita yang basah. Usahakan ini kita taruh minyaknya di sini, tangan kita agak basah. Kalau Anda ngelihat ini, itu tangan saya ya, jari saya ini basah. Basah isi minyak, basah jadinya jangan sedikit supaya minyaknya benar-benar nanti diserap oleh tubuh. Toh juga ini kan mau tidur, nggak jam istirahat, jadinya nggak mengganggu siapapun ya, nggak mengganggu kita juga. Dan kita balurkan, ini kita mulai di telapak kaki ya, ini kita balurkan di telapak kaki, biarin aja tadi gini. Kita balurkan di telapak kaki, jadinya sampai rata. Dari ini ya, dari telapak kaki seperti ini, bisa kelihatan, bisa di close up nggak ya? Ini apa? Dideketin sini kameranya bisa nggak? Oke, jadinya dibalurkan, digosokkan, jadinya sampai di sini. Kita di sela-sela jari juga kita gosokkan. Jadinya di sini ya, di sela-sela jarinya kita gosokkan. Di antaranya ini digosokkan sampai minyaknya yang diserap terasa. Jadinya kita gosokkan. Di sini juga ini apa namanya ini? Di tumitnya ini, di sebelahnya itu kita gosokkan juga. Terus di sebelahnya juga kita gosokkan di sini. Oke, dan kemudian di punggungnya kita gosokkan di punggung kakinya juga di sini ya. Ini di sini banyak sekali kalau kita bilang bukan hanya titik-titik cakra, di sini adalah otot-otot yang sangat jarang digunakan karena harusnya kita di kaki itu berjalan di daerah-daerah keras, daerah batu. Kita halus nggak pernah karena pakai sandal terus sehingga ini nggak aktif otot kita di sini. Gampang sekali kalau sudah usia, gampang sekali kita bisa jatuh kepleset di kamar mandi karena ini nggak aktif di sini. Dengan cara digosokkan itu akan membuat aktif ya. Jadinya digosokkan di sini, itu digosokkan. Terus kemudian di punggungnya di sini, Anda bisa lihat ya, di punggungnya di sini digosokkan juga di punggungnya. Terus kemudian di nih kita lihat ini juga. Kalau usia senja, kita usia sudah 50-60 tahun ke atas, ini akan lemah sekali kalau
kita nggak jarang pakai. Ini lemah, gampang kepleset, kesleo, jatuh, orang bilang bisa osteoporosis dan sebagainya. Nah, osteoporosis misalnya, ini kita balurkan di daerah di sini. Gosokin minyaknya, balurkan, dan ini mengaktifkan energi juga di daerah ini karena di sini gampang sekali tersumbat energinya yang mau menuju ke tulang punggung sini. Jadinya balurkan daerah sini. Seperti itu ya, teman-teman. Jadinya ini seperti ini, jadinya enak ya. Jadinya digosokkan seperti itu. Terserah gimana caranya, yang penting kegosok aja. Nggak perlu ada teorinya ini, nggak perlu tahu ilmu pijat. Yang penting digosokkan saja. Jadinya pas seperti itu. Ya, jadinya akan enak banget. Dengan ini Anda akan mudah sekali tidur dan akan terasa tubuh nyaman dan rileks. Gitu kita gosokkan ya, teman-teman. Terus kemudian kaki sebelahnya mungkin ya. Satu. Kita gosokkan juga di kaki sebelahnya sama teorinya. Jadinya cukup digosok seperti ini saja. Seperti ini, saya akan agak cepatkan di daerah ini ya. Seperti ini di sela-sela jari kakinya. Terus kemudian di apa namanya ini? Tumit atau apa namanya nggak tahu, saya digosokkan di daerah sini. Terus di sebelah sininya juga, punggungnya di sini. Terus kemudian di daerah sini. Jadinya jangan tergesa-gesa, ingin cepat selesai teman-teman ya. Jadinya gosokkan dengan penuh niat. Niatkan supaya sembuh. Apa yang ingin Anda jaga kesehatan biar niat sembuh. Tuh, di sini juga di daerah ininya, karena ini sangat lemah sekali, kita jarang pakai di sini, jadinya gampang sekali kita kesleo. Makanya banyak orang bilang jatuh di kamar mandi, kepleset dan sebagainya. Orang tua kita itu karena kita jarang balurkan di sini, supaya dia rileks daerah ini, biar tetap tuh ya balurkan minyaknya rutin di sini. Nggak apa-apa, sediakan waktu malam hanya sekali aja, gosokkan. Oke ya. Seperti itu. Dan Anda bisa lanjutkan balurnya ke betis di sini. Ke betis di sini saya akan tidak lakukan di sini ya, karena ada pakai celana. Kita naikkan sedikit boleh jadinya. Betisnya secukupnya aja, boleh digosok seperti ini secukupnya saja. Yang penting itu di tumitnya. Penting itu adalah ditumit, udah dah Fadli enggak apa-apa. Ditumit di sini di belakang tumit ini. Jadinya di sini sama di sini digosokkan. Karena ini penting, ini juga tempat banyak orang nyeri di sini. Di sini ini banyak orang nyeri. Di sini ini ya. Ini dibalurkan di sini minyaknya, karena di sini ini juga ada persimpangan di sini. Di sini persimpangan energi, di sini juga ada persimpangan energi di sininya. Ini juga jadi sini balurin minyaknya ya, teman-teman, kelihatan nggak ya? Kelihatan dibalurkan di situ. Sama di kaki ini juga sama, balurkan di belakangnya ini. Jadinya di sini sama di depan sini. Karena ini banyak orang nyeri sendi dan sebagainya, itu problemnya di situ, perbaikin. Baru kemudian kita mulai di tulang ekor sampai batang otak. Ini namanya tulang ekor di sini. Dekat pantat ini tulang ekor. Ini namanya batang otak. Jadinya leher atas ini batang otak. Itu sepanjang tulang punggung di sini. Kita balurkan minyaknya sepanjang ini. Kalau Anda ada problemnya kista, seksual, gangguan seksual ya, nafsu kurang dan sebagainya, atau ada gangguan kelamin, prostat dan sebagainya, itu di daerah pantat juga dibalurkan sama selangkangan paha di sini ya. Balurkan di daerah selangkangan di sini sama di daerah pantat di sini. Terus orang menopause dini itu, menopause juga kecepatan, menstruasi tidak lancar, itu daerah pantat di sini sama di daerah selangkangan di sini. Opsional, itu tambahan ya bagi yang punya sakit terkait sama kelamin, sama di daerah kantong kemih, kista dan sebagainya. Di daerah sini sama di daerah paha dalam di sini. Oke. Saya tambah lagi minyak. Ini bisa di close up di punggung sekarang ya. Ini punggung dari tulang ekor di sini. Pakai di situ katanya, yang Dewo. Dewo coba di close up Dewo. Ini punggung, jadinya kita gosokkan naik turun ya. Minyaknya agak banyak dikasih karena tulang punggung ini banyak sekali ada. Punggungnya agak di close up biar dilihat. Biar nak saya kelihatan, biar Fadlinya kelihatan. Oke. Ini ya.
Di sini punggungnya kita gosok dari tulang ekor di sini, di bawah ini celana ini kita gosokkan naik turun. Oke, di tengahnya kita gosokkan, di sampingnya juga. Jadinya di sini supaya otot-otot penyangga tulang punggungnya juga terjaga di sini di sampingnya. Terus kemudian semua digosokkan sampai rata, sampai terasa nyaman kalau bisa di semua tulang punggung ya. Tulang punggung naik turun. Naik turun nggak boleh, terserah juga ke samping juga boleh, nggak ada masalah. Ke samping juga ada masalah. Kemanapun yang penting minyaknya rata dan mau masuk, terserap oleh tubuh. Seperti itu ya. Mau rata, sini ya. Jadinya dipanggil sini. Sini, usahakan di sini agak lama dibalurkannya, karena ini kita sumber jalur energinya tubuh ada yang di sini ya. Terus sampai di batang otak di sini, di leher. Di sini juga ada persimpangan energi, banyak orang yang tidak sakit pun leher tegang dan sebagainya itu karena ada persimpangan energi daerah sini. Gosokin saja. Kalau Anda ingin agak tekan, boleh diusap seperti ini minyaknya. Seperti itu ya. Gosokkan lagi di daerah sini. Gosokkan seperti itu, teman-teman. Caranya gosokkan seperti ini ya. Jadinya anggap saja sudah rata, usahakan sampai benar-benar rata semua dan bisa dinikmati. Dan ini sangat membantu sekali berbagai keluhan penyakit karena ini bisa mengaktifkan sumber energi, tidur Anda akan enak, sistem kekebalan tubuh Anda akan meningkat, dan sangat nyaman sekali. Seperti itu, sampai di leher, di sini boleh agak lama. Yang agak lama itu daerah di sini sama di pinggang sini. Karena di sini persimpangan energi. Makanya orang sepanjang tulang punggung, itu yang masalah adalah daerah pinggang, karena ini ada persimpangan energi, daerah leher di sini. Ini harus lancar, baru kita bisa sehat. Di sini sama di sini yang banyak. Kalau di kaki, persimpangan energi itu, bisa lihat ya, kalau kaki itu di sini, persimpangannya di sini agak banyak, sampai telapak kaki. Terus di sini, di lutut. Di sini, sering akan nyeri, ada persimpangan, jadinya balurkan juga di situ. Kalau di atasnya itu di pinggang agak banyak, kalau sendiri Anda melakukan, sama di leher di sini. Di leher di sini ya. Seperti itu. Sudah? Balik sekarang? Thank you, Fadli. Jadinya balik. Kita akan, kalau mau, itu di daerah di sini. Jadinya di daerah tulang sini kita akan balurkan, boleh ditambahkan. Dan ini untuk membuat pencernaan kita sehat juga di daerah perut di sini, perut bawah sampai perut atas. Seperti itu ya. Saya akan balurkan sedikit biar sekalian aja saya tunjukkan ya. Nggak apa-apa Fadli, sudah cukup segitu. Jadinya semua problem di perut, pencernaan dan sebagainya itu balurnya khusus untuk perut itu mengarah ke satu titik untuk perut mengarah ke apa namanya ini? Pusar. Jadinya kalau tangan kita di sini gosoknya satu arah ke pusar sini. Kalau tangan kita di atas di sini gosoknya ke bawah. Kalau di sebelah sini gosoknya ke sini. Seperti itu. Kalau tangan kita di bawah, gosoknya ke atas. Seperti itu ya. Jadinya seperti ini. Orang mah gangguan pencernaan itu gosoknya ke bawah seperti ini. Jadinya gosoknya ke satu arah, ke pusar semua gosoknya. Gosoknya di sini pun gosoknya ke pusar semua ya. Gosoknya ke pusar. Di daerah dada pun. Di sini tulang-tulang di sini sama. Tarik ke sini. Sambil gosokkan. Kurang terasa minyak. Tambahin lagi minyak. Biar agak basah tangannya. Saya lihat tangan saya basah kan. Coba lihat tuh kan basah. Ya. Ini basah tangan saya, terus kemudian baru gosokkan. Gosokkan sini, seperti ini. Jadinya semua mengarah ke perut. Di sini tulang, ini tulang apa namanya ini? Tulang iga ya? Ya, rusuk, sorry, tulang rusuk. Ini tulang rusuk ini kalau kita gosok sampai terasa ada tulang rusuknya ya. Karena ini kalau kita terasa nyeri berarti lemah energi kita. Kalau dari ini kita gosokkan. Kalau minyaknya tidak dihangatkan, boleh Bu, nggak ada masalah, nggak usah dihangatkan juga minyaknya tidak ada masalah. Untuk dihangatkan itu tujuannya lebih cepat diserap oleh tubuh. Kalau tidak pun minyak ini udah bagus, nggak perlu kan. Kalau dihangatkan lebih bagus, lebih gitulah. Si pasien atau orang yang sakit lebih cepat diserap. Seperti itu ya. Terus kemudian, kalau Anda mau lengkap, kalau tangan itu nih, tetap sama ya, sama di sini. Persendian semua, ini dibalurkan persendiannya.
Kadang-kadang orang juga susah ngangkat tangan ke atas begini, berarti di daerah sini dibalurkan. Coba lihat di sini ya. Ini. Oke ya, di daerah sini balurkannya. Daerah sini kita balurkan sambil gosok ke dada sini. Seperti itu. Ya, dada di sini balurkan, di sini juga dibalurkan. Di tangan saya tidak lakukan maksimal di sini karena titik tidak wajib, tapi kalau mau silahkan semua balurkan sama di daerah jari di sini. Kadang-kadang tangan kita susah kesemutan, susah buka tutup seperti ini, atau kalau diangkat seperti ini berat. Coba lihat tangan di sini berat, itu artinya sudah mulai terjadi nggak enak di persendian di sini. Balurkan juga, jadinya balurkan seperti ini. Di sini juga ada cakra-cakra minor banyak, balurkan, gosokkan seperti ini. Gosok aja kan, ini kan gosok kan. Jangan, yang penting jangan ada tekanan begini ya, kita nggak tahu titik apa itu. Gosokkan saja, seperti itu. Sudah, kalau berkenan, kalau dia suka di daerah cakra di tenggorokan sini, ini juga banyak membantu. Ini cakra, buka aja Pak. Ini di daerah tenggorokan di sini, ini juga bagus sekali. Ini menjaga paru-paru Anda, terus ini cakra untuk apa namanya di tenggorokan sini. Boleh Anda tambah. Ini malam hari saja, nggak usah siang hari segini sampai sini. Terus kemudian ini membuat nyaman, boleh lehernya dari bawah, dari atas kita gosok gini, langsung tarik ke sini, boleh. Seperti ini ya. Terus kemudian terakhir baru di dahi atau di kepalanya, di sini ada satu cakra juga. Nah, orang sakit kepala itu enak banget di sini, sampai di sini gosokkan. Daerah sini sampai di alisnya, ini juga membantu mata rabun dan sebagainya, itu enak. Sakit kepala, migrain, itu bagus sekali kita gosokkan. Di dahi sini gosok saja, nggak usah dipijit, agak tekan, kasih tekanan. Terus kemudian di telinganya kita gosokkan, bisa lihat ya di telinganya kita gosokkan seperti ini, gosokkan, kasih minyak. Ini orang tua kita yang sudah sakit, yang sudah lemah, itu bisa digosokkan. Semalam sekali saja, dia akan senang sekali, tidurnya langsung enak. Kalau Anda minum air tadi, tunggu 1 jam pasti ketiduran, pipis dulu, pesan saya ya. Seperti itu. Nah, secara umum, butuh waktu teman-teman ya, agak naikin dikit, jangan liatin padlinya, naik lagi. Butuh waktu kurang lebih 15-30 menit untuk melakukan ini. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan. Saya nggak tahu untuk terapi apa saja. Jadinya ini secara umum, dan kalau ada sakit tertentu ya balurkan di daerah yang sakit. Kalau Pak, saya penderita kanker usus besar, gimana caranya efektif biar cepat ada perubahan? 2 botol belum seberapa itu. Saya pakai sudah 2 botol. Rutin Bu, harus lebih dari 2 botol. Kalau bisa 2 pak beli, udah langsung 12 botol. Rutin pakai seperti tadi setiap malam. Terus kemudian rutin seperti tadi, berjemur sinar matahari pagi, minum air hangat rutin. Itu rutin saja balurkan tiap malam. 2 botol itu, saya hitung 2 botol untuk penyakitnya itu kurang lebih nggak nyampe seminggu udah habis harusnya minyak itu. Seminggu, karena 3 botol itu habis sekitar 3 minggu 3 botol. Lebih bahkan kalau bisa. Jadinya rutin aja, telaten. Prinsip saya tadi telaten, perubahan pasti terjadi. Habis itu rutin minum air hangat. Jadinya kanker usus itu problemnya karena pencernaan saja. BAB yang susah, terus sebagai ususnya kotor, itu minum. Kalau bisa tambah, boleh tambah amla ya. Miom, cara gosoknya sama seperti tadi rutin. Jadinya apapun sakit itu sama seperti tadi. Kalau miom itu tambah di selangkangan, coba padlinya disorot. Jadinya di selangkangan di sini, di selangkangan di sini untuk miom ya. Sama di perut bawah. Ini perut bawah digosokkan. Di perut bawah di sini rutin itu setiap 2 jam. Terus kemudian boleh pakai cebok, teman-teman ya. Miom itu udah lumayan penyakitnya, udah berat, jangan sampai diangkat rahimnya gara-gara miom. Usahakan jaga pola makan Anda. Terus jangan sampai stres berlebihan. Istirahatnya cukup. Saya rekomendasi miom itu lebih parah dari kista ya. Jadinya benar-benar dijaga daerah ini. Jadinya balurkan supaya dia intinya gangguannya itu kencang di daerah sini.
Makanya dibuat rileks. Dia kenceng banget di daerah sini, daerah sini, daerah sini. Jadinya di paha sama di perut bawah itu ototnya itu kenceng. Jadinya harus dibalurkan rutin setiap 2 jam sekali. Minum air hangat. Minum air hangat itu membuat juga rileks daerah-daerah saluran kelamin sama saluran pencernaan. Oke ya. Ya, 15-30 menit sudah hitungan seluruh badan, nggak ada masalah. Cukup 30 menit paling lama, karena itu sudah cukup membuat tubuh rileks ya. 15 menit, 30 menit sudah cukup lah, sangat cukup. Pak, kalau temanku yang bongol panggulnya sudah nempel, harus dioperasi, masih bisa. Setidaknya itu membuat lebih nyaman, menghilangkan, menurunkan rasa sakit. Karena dia kalau menghilangkan rasa nyeri dan rasa tidak enak, terus ototnya dibuat rileks. Tidak sembuh pun, karena saya banyak ada orang kasus, salah satunya stroke yang sudah tidak bisa sembuh banyak, karena sudah lama puluhan tahun, ada yang sudah 5 tahun, kan susah banget itu balik kan. Tapi minimum dibalurkan paras, tubuhnya lebih rileks, tidur lebih enak, tidak merasa kaku. Itu, dan mulutnya bisa bergerak, tangannya bisa bergerak lebih sedikit, dan dia akan merasa jauh lebih enak. Kalau bonusnya bisa sembuh, bersyukur, alhamdulillah ya, dengan izin yang di atas, tapi setidaknya menolong banget minyak paras ini, sangat menolong sekali. Kanker serviks ada testimoni banyak kan? Lihat aja di Facebook atau teman-teman yang ada mau ngasih komen tentang kanker serviks, silahkan. Jadinya gangguan kita balur saja rutin, seperti tadi ya. Bisakah videonya di-share nanti? Bisa aja, tinggal dipotong video ini untuk di-share nanti, silahkan. Bisa nonton di YouTube nanti kalau mau. Manisan amla mengandung gula, mengandung sedikit sebagai pengawet. Gula untuk dibuat jadiin pengawet. Kalau enggak gitu nggak tahan lama dia. Ada 2 pengawet alami, gula atau garam. Saya pilih gula. Gula, tapi gula tebu saya pakai ya. Kalau Anda diabetes, bolehlah makan sedikit kalau untuk pencernaan. Tapi kalau gulanya tinggi ya sama, gula beras lebih buruk daripada gulanya amla itu. Beras lebih buruk lah. Kalau Anda masih makan nasi berarti amla masih boleh. Katarak. Oke, saya banyak ada problem katarak atau di mata. Jadinya balurnya untuk di mata seperti ini ya. Sebenarnya awalnya orang minus atau plus itu adalah ototnya, bukan matanya, ototnya. Jadinya otot mata itu ada di sini, di samping telinga di sini sampai di atas di sini. Jadinya balurkan minyak itu di sini. Jadinya buat rileks otot mata di daerah sini ya. Terus kemudian di bawahnya di sini, terus dibalurkan di daerah sini. Puter aja kalau mau, bisa kelihatan nggak ya? Matanya di sini puter, atas mata, bawah mata diputar seperti ini, 8 kali, 10 kali diputar seperti ini. Oke ya. Ini anak-anak yang sering main game itu malam harinya dibalurkan seperti ini matanya. Kalau enggak gitu gampang sekali dia akan pakai kacamata plus atau minus. Dan banyak, itu ada testimoni orang katarak nggak jadi operasi. Tapi awalnya pakai begini, kadang-kadang mata pagi hari itu banyak keluar kotoran. Atau kadang-kadang perih di awal kita pakai seperti ini. Tapi bagus sekali nampaknya seperti ini ya. Terus setelah melakukan ini rutin, kalau bisa setiap 2 jam Anda lakukan sendiri. Jadinya di sini matanya rutin begini. Terus malam hari pakai handuk. Jadinya air dikasih minyak paras, air hangat dikasih minyak paras. Ini handuk, anggap handuk ya. Dicelupin di air hangat yang isi minyak parasnya, dicelupin. Terus kemudian dibeginikan matanya malam hari. Di apa namanya ini? Dikompres. Dikompres matanya seperti ini, pakai kompres minyak hangat dicampur minyak paras. Kurang lebih 10-15 menit. Kalau Anda ketiduran silahkan tidur. Kalau Anda bisa bangun, buka lagi setelah 15 menit sudah. Itu sangat menolong sekali. Sangat menolong sekali membuat mata Anda menjadi rileks. Saya lihat lagi pertanyaannya ya. Terus saya lihat pertanyaan. Natural, boleh klasik, boleh natural, lebih-lebih. Kalau pemula pakai natural dulu, kalau klasik takutnya perih di mata. Takutnya perih. Coba lihat lagi, naik ke atas deh pertanyaannya. Ini udah terlalu ke bawah. Pak, kalau dengkulnya nyeri, gosoknya apa dapat tartar? Pak, kalau nyeri dengkul, gosoknya apa depan juga, belakang juga? Iya, depan belakang.
depan belakang. Kalau sakit gigi gimana? Dikumur. Minyak farasnya hampir setiap hari gosok gigi pakai minyak faras, nggak lagi pakai pasta gigi, nggak pakai odol lagi, tapi pakai minyak faras. Jadinya saya kumur, terus kemudian sikat gigi itu saya celupin di minyak faras, saya pakai. Karena semua gigi saya bermasalah. Sekarang sudah nggak ada sakit-sakit lagi semenjak saya ganti pastanya saya pakai. Kalau nggak dikumur aja, kalau nggak suka tetap sikat gigi pakai pasta, kumur aja minyaknya. Kumur, dia akan membersihkan semua bakteri buruk, terus bau mulut nggak enak, itu akan sangat tertolong sekali sakit gigi ya. Gosok gigi bisa. Saya setiap hari nggak pakai pasta gigi, sampai detik ini sudah hampir 6 bulanan lebih saya sudah pakai, nggak pakai. Apa namanya? Karena gigi saya bermasalah semua. Sekarang walaupun ada lubang, udah nggak sakit lagi. Nggak perlu. Saya nggak pakai pasta, coba aja. Nggak percaya. Tapi itu saya ya. Kalau Anda masih tergantung sama pasta dan bau mulut nggak bau. Kalau pakai sikat gigi, pakai pasta itu tahannya bau mulut itu paling 30 menit. Kalau memang bau mulut. Kalau ini enggak, bisa seharian nggak bau mulut kita. Adik saya kena diabetes, kakinya luka, nggak bisa kering. Jangan dibalur di lukanya, balurkan anggap lukanya ingat ini luka ya, berarti di samping lukanya. Balurkan minyak faras, jangan di lukanya untuk mengaktifkan baru. Tapi habis itu ya kurangi gula, udah pasti itu ya. Balurkan seluruh tubuh tetap, tapi di daerah luka, di daerah yang tidak lukanya, dia akan pelan-pelan hidup dan dia akan bisa menutup. Yang penting gulanya sudah turun, dia harusnya nutup. Seperti itu. Tapi kalau lukanya itu sampai bernanah, sampai ada apa namanya, nanah, ada bakteri lah atau ada jamur atau apa ya, memang harus bawa ke dokter supaya nggak nyebar. Tapi kalau nggak, kalau luka aja memang masih merah bukan bernanah gitu ya balurkan aja minyaknya. Yap, merontokkan karang kiri iya, sangat. Kalau merontokkan karang gigi iya, tapi sangat halus merontokkannya terjadi. Saya menggunakan kapas untuk merontokkan karang gigi ya. Di awal dulu kalau pakai sikat gigi, kalau saya pakai sikat gigi nggak mau rontok, saya pakai kapas begini. Ini tisu, pakai tisu. Ini caranya saya ya. Saya sudah melakukan ini berbulan-bulan, hampir 1 tahun 6 bulan yang lalu. Jadinya minyak farasnya saya celupkan di tisu ini. Ya ini kan kelihatan nggak minyak farasnya ini? Coba deketin deh di saya. Deketin ini. Ini ada kelihatan nggak? Bisa close up nggak ini? Habis ya? Nah, ini kelihatan nggak? Ini kan ada minyak kan? Oke ya. Itu saya gosokkan. Kayak gini ya. Saya gosokkan begini. Di daerah ini. Jadinya saya gosokkan begini ya. Saya rutin tiap hari. Saya gosokkan. Jadinya di mana ada karang gigi di dalam misalnya, di dalamnya. Saya gosokkan seperti ini. Habis itu kumuran. Nggak ada masalah. Habis itu ya tinggal kumuran aja, saya ngomong begini aja nggak ada masalah. Seperti itu, bisa paham nggak maksud saya? Rutin itu sekitar 1 menit, 2 menit, gigi anak kan bagus banget dan enak banget rasanya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Osteoporosis. Pak Putu, untuk osteoporosis berat pada osteoporosis itu nyeri sendi. Gosokkan aja biasa. Jadinya di daerah nyerinya itu gosokkan rutin setiap 1 jam. Nyeri semua sendi tulang, gosokkan di seluruh tulang. Ambilin saya aqua dong, terasa minyaknya di mulut. Seperti itu ya, untuk osteoporosis misalnya nyeri sendi, nyeri tulang di tangan, ya gosokkan di daerah situ rutin. Minum air yang banyak. Udah, osteoporosis itu bukan kekurangan kalsium, tapi menurut saya ya, tubuh nggak bisa menyerap kalsium karena semua makanan tropis banyak mengandung kalsium, tapi tubuh nggak bisa menyerap. Kadang-kadang ginjal yang bermasalah dan sebagainya, balurkan di daerah perut dan di daerah yang nyeri. Banyak bergerak. Olahraga yang bagus, osteoporosis kemungkinan nyeri hilang. Karena sebenarnya osteoporosis itu bukan kekurangan kalsium. Kadang-kadang tubuh nggak bisa menyerap kalsium. Makanya orang yang sudah tua disarankan minum susu itu saya tidak rekomendasi. Karena susu itu susah dicerna oleh orang tua. Ya nggak mungkin lah kita manusia makan susunya sapi dan itu sudah tua. Nggak ada. Anak sapi pun sudah tua nggak minum susu. Masa manusia minum susu sudah tua? Kan nggak mungkin kan.
Itu menurut saya, kalau saya dikomplain sama merek susu tertentu, ya mohon maaf. Nggak ada maksud menjatuhkan yang lain. Untuk jerawat pada anak-anak, apa bisa dibalur? Coba aja, saya bilang coba aja. Ini kan antibakteri, benar kan? Ini wajah kotor kan? Sama makanan bermasalah, coba aja pakai minyak paras. Jangan paras klasik, paras naturalnya pakai ya. Bengkak di langit-langit. Langit-langit mana? Langit-langit mulut, kumur. Bisakah darah yang di kanker serviks berhenti dengan balurnya minyak paras? Sampai berdarah ya, sampai apa? Pendarahan. Untuk menghentikan darahnya mungkin bawa ke dokter, tapi kalau nggak itu parah, minum air yang banyak. Saya bilang berjemur sinar matahari, balurkan minyak paras. Mandi paras juga pakai cebok. Coba aja. Coba, ini kan terapi, bukan pengobatan. Ini bukan obat, tapi ini terapi. Terapi alami menggunakan tanpa minum obat. Harus dicoba. Saya sudah gosok gigi pakai paras natural, sariawan saya sembuh, karang gigi rontok. Tapi halus sekali, kan bagus halus. Yang penting kan karang gigi, makanya rutin pakai. Jangan sampai karang gigi kita tebal. Kalau karang gigi sudah tebal itu merusak gigi. Varises gimana? Teori varises itu adalah orang kegemukan atau darah susah naik. Jadinya kan ini jantung. Anda lihat gambar, ini foto orang ini. Ini jantung ya. Coba lihat. Ini jantung orang ada di sini. Darah itu ada dua jenis. Darah yang menyebar ke seluruh tubuh dan darah lagi pembuluh darah yang akan balik ke jantung. Jadinya ada satu aliran yang menyebar ke seluruh, ada yang aliran balik. Aliran balik ini lambat. Nggak bisa naik dia. Makanya pembuluhnya membesar. Jadinya kan darah dari jantung dipompa sampai ke telapak kaki di sini. Terus kemudian setelah nyampe di sini menyebarkan oksigen, dia akan balik lagi. Nah, ketika balik itu berat dia melawan gaya gravitasi tubuh. Kita kan berdiri, darah balik ke jantung sini kan. Makanya untuk mengaktifkan itu supaya darahnya kembali normal dan otot-ototnya bisa kuat, itu dibalurkan. Jadinya balurkan ini supaya aktif. Mungkin tidak sembuh totalnya, mungkin nggak bisa kalau sudah bengkaknya terlalu besar. Tapi minimal darah itu bisa balik dengan tidak terpaksa. Ngotot dia naiknya, setidaknya kan diaktifkan dengan gosokkan minyak, jalur-jalur apa, pembuluh darah apa namanya yang naik itu caranya ya. Jadinya sebenarnya darah itu berat naik ke atas, nerobos karena mungkin kegemukan, otot yang menyangganya tidak kuat untuk menarik ke atasnya. Kalau darah turun itu gampang karena ngikutin gaya gravitasi dia, darah dari jantung ke bawah gampang. Gravitasi kan memang ke arah bumi, tapi ketika darah itu naik, dia butuh tenaga. Dan otot yang menolong, otot itu harus dikuatkan dengan cara olahraga, satu dengan cara digosokkan minyak paras biar rileks gitu ya. Prostat, balurkan di daerah prostatnya, kelangkangan paha rutin aja. Nggak kuat paras klasik ya natural. Dan bisa juga untuk ejakulasi dini bagus, mengencangkan juga bagus, untuk seksual juga bagus. Seperti itu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lain lagi. Parkinson, balurkan di daerah yang, balurkan saja. Pokoknya jawabnya balur semua ya, nggak ada jawaban yang lain. Nanti kalau ada produknya yang Samples itu teman-teman ya, nanti ada produk-produk yang bagus pakaikan Samples ya. Ya, Samples itu bagus. Untuk di Samples ini bagus untuk semua, untuk ginjal ya. Saya sambil promosi dikit ya, Samples. Semua gangguan di daerah ginjal itu bagus. Jadinya ginjal itu terkait dengan semua. Samples itu untuk asam urat, nyeri sendi ini bagus ya. Kalau Samples asam nyeri, semua yang terkait sama ginjal. Kalau ginjal bermasalah misalnya ejakulasi dini, terus nggak bisa berhubungan seksual, si otot nggak bisa bangun, tidur terus, ini bagus ya. Untuk nyeri-nyeri semua, diabetes, ini bagus sekali. Jadinya Anda rutin pakai untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Tapi izin BPOM-nya nggak sih seperti itu. Nggak seperti itu, hanya meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi bisa dipakai untuk menjaga ginjal kita tetap sehat. Kalau ginjal kita bermasalah, banyak gangguan sendi, banyak gangguan asam urat, gangguan apa namanya daerah kelamin, prostat dan sebagainya. Terus kemudian bisa apa? Ya itu, kalau orang sudah diabetes berarti susah berhubungan seksual, ereksi pun, nafsu nggak ada dan sebagainya, bisa gunakan ini Samples. Mungkin sudah ada yang menggunakan Samples yang saya kasih sampel. Ini produknya sudah izinnya udah keluar. Januari akan kita pasarkan. Jadinya sekarang belum kita pasarkan karena sudah tengah bulan. Jadinya kita start Januari, Anda sudah bisa pre-order nanti, apa namanya, sudah bisa order, pre-order mungkin seminggu sebelum akhir bulan sudah bisa. Kita buat hanya 5.000 botol untuk launching pertama tanggal 1 gitu ya. Seminggu sebelumnya bisa udah pre-order, harganya sudah kita siapkan juga, ini bisa Anda pakai. Bagus banget.
Yang sudah testimoni ini sampel silahkan ceritakan di komen mungkin. Ini sangat membantu selain nanti minyak paras kita dari dalam untuk menggunakan ininya. Gitu ya. Terus apa lagi? Sudah operasi kanker operasi payudara. Mana tadi ya? Aduh cepat sekali naik. Coba saya aduh. Sorry. Atasnya dikit. Sudah operasi payudara. Sudah 10 bulan, belum kering lukanya dan sekarang sudah di kemoterapi. Bagaimana? Pakai minyak faras. Kemoterapi itu sakit luar biasa, kerontokan rambut dan sebagainya. Mungkin tidak sembuh penyakitnya, tapi minimum efek samping kemoterapinya sangat menolong pakai minyak faras. Saya nggak tahu karena faktor obat atau ya mujizat Tuhan lah untuk sembuh bisa menggunakan minyak faras. Berdoa aja, niatkan, fokus. Tapi minimum efek samping kemoterapi itu akan sangat tertolong. Terus kita akan lebih nyaman, tidur lebih enak. Yang sakit akan jauh lebih rileks. Saya tidak berani menjamin apapun, tapi kalau niat yang tulus, ingin menolong, niat baik, itu minyak paras klasik. Saya rekomendasi paras klasik, usahakan bisa berjemur dengan sinar matahari pagi, terus kemudian banyak istirahat, kadang-kadang beri motivasi yang kuat buat yang sembuh, gitu. Seperti yang sakit ya. Anak saya 3 tahun sakit gigi dan bolong. Bisa nggak pakai? Bisa. Kalau nggak kuat pakai minyak paras, pakai Avara juga boleh ya, Avara. Kalau dia mau, tapi kan rasanya nggak enak. Rasanya kurang enak. Coba aja dicampur air, suruh jemur dia. Suruh jemur ya. Pak, anak saya apa lagi? Coba naikin lagi, Tom. Nggak apa-apa itu aja. Ada lagi pertanyaan ya. Jerawat sudah ya, banyak banget ya. Ada enggak pertanyaan? Samples buat nafas paru-paru. Oke, coba aja. Saya belum tahu untuk paru-paru, minimum untuk ginjal ya. Ginjal itu terkait sama jantung, jantung baru ke paru-paru. Dia butuh 2 lapis lagi untuk ke paru-paru. Untuk paru-paru pakai minyak paras. Nanti tapi minimum bisa aja untuk meningkatkan kekebalan tubuh kan. Mau dong Pak pesan sekarang, belum ada. Sudah ada barangnya, tapi saya belum jual. Pre-order dulu deh seminggu, 2 minggu sebelum tanggal 1. Rambut rontok. Kayak apa ya? Pakai essential oil. Saya rekomendasi essential oil. Autoimun. Saya ada problem autoimun. Autoimun itu satu-satunya cara vitamin D, berjemur. Berjemur, daging kurangi, gosok minyak paras. Itu aja. Terus terang ya, gula lagi satu. Saya waktu ini autoimun, saya nggak makan gula sama sekali. Nggak makan gula, berat badan saya berlebihan waktu ini 61, 62. Saya nggak makan gula. Ini kan daerah sini gatal saya, banyak gatal kan autoimun itu. Tapi autoimun saya nggak keras, gatal. Saya nggak makan gula, nggak makan minyak, nggak makan daging. Terus saya berjemur, terus pakai minyak paras. Terakhir berat badan saya turun, kan sehat. Berat badan saya 54. Teman saya bilang, kamu kurus sekarang gitu, kurang makan ya, rugi punya duit banyak. Saya kepikiran, kan saya olahraga rutin apa segala macam, kan berat badan saya jelas turun, orang nggak makan gula, nggak makan nasi kan, tapi semua penyakit autoimun saya hilang. Nah saya coba lagi makan gula kemarin, makan gula, makan daging lagi, terus kemudian gosok minyak paras, tetap gosok, gatalnya muncul lagi. Oh, problem saya di gula, sama apa namanya gula. Berarti saya nggak boleh banyak gula atau karbohidrat. Problem saya di gula. Saya kurangi lagi gula, hilang lagi. Ya udah, berarti penyebabnya gula. Jadinya cek makanan Anda yang menyebabkan autoimun apa. Terus vitamin D, berjemur, terus gosokkan minyak paras. Minyak paras itu sangat menolong sekali. Saya dulu minum Samton. Enak. Ya ini sama kulit manggis, namanya Samples. Zamples. Jadinya X itu ini namanya Samples. X itu santon, itu kandungan dari kulit manggis. A itu amla, M itu meniran, jadinya X-nya santonnya, kandungannya, zat antioksidannya. A itu amla, M itu meniran, plusnya plus M lagi satu, M itu murbay. Jadinya bagus banget semua untuk ginjal ya. Ini meningkatkan daya tahan tubuh, bisa di close up. Jadinya Samples, ini kelihatan ya, meningkatkan daya tahan tubuh itu dari 4 bahan aktif herbal. Udah ya? Udah 9:30. Oh, Pak, sama penyakit saya dengan Bapak, tapi saya belum bisa pisah. Bisa, Bu, pisah dengan gula.
benar-benar kurangi karbohidrat, kurangi nasi, gula kompleks yang diminum. Gula kompleks itu adalah jagung. Gitu. Contohnya apa lagi? Saya pindah ya, sudah selesai ya. Ini dia ngorok masalahnya. Suaranya keras banget. Udah ya, sudah selesai. Saya pindah ke sini ya. Jadinya, thank you. Bisa dibangun, itu saya pindah ya. Oke ya. Matiin yang ini. Oke ya, terima kasih. Kelihatan nggak saya? Jangan dipindah sih. Oke ya. Saya di sini sekarang. Teman-teman, kedengaran suara saya? Kedengaran jelas? Ya, suaranya keras soalnya si Fadli ngorok, jadinya saya pindah aja ya. Saya pindah biarin dia tidur di situ. Oke. Bangun Fadli, bangun. Jangan ngorok di situ ya. Jadinya saya pindah dulu ya. Dia ketiduran. Ketidurannya sih nggak apa-apa. Kalau ngoroknya itu yang jadi masalah ya. Sebenarnya minyak paras bisa kok untuk ngatasin ngorok. Selain balur aja di daerah tenggorokan. Yang nikah sama Fadli nanti, Komang Tri yang pacarnya Fadli, tolong diterapi dia supaya nggak ngorok ya. Kalau nggak enak nanti tidur sama dia. Teman-teman, saya nggak tahu lagi apa. Nanti ada waktu testimoni lagi 15 menit. Maaf kalau ada yang tidak saya balas tadi, jawab pertanyaannya banyak banget. Tapi thank you banget Anda sudah mau mendengarkan cerita saya, sudah mau mendengarkan saya membalurkan minyak. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Saya senang sekali, antusias banget, banyak pertanyaan, gila bener. Tumben saya ngelihat seminar kesehatan loh, nggak ngomongin duit, ngomongin sehat, ternyata banyak yang mau dengerin. Nanti 3 minggu lagi, 1 bulan lagi saya ngisi lagi materi yang mirip-mirip. Mudah-mudahan bisa didengarkan lagi, undang teman-temannya. Jadinya terima kasih banyak. Nanti Komang Tri, MC-nya, moderatornya akan juga sama, memberikan bonus-bonus Faras Klasik buat teman-teman yang mau sharing testimoni. Supaya teman-teman nggak bosan sama saya. Mungkin tidak banyak lagi saya cerita, tapi doa saya buat Anda semua, semoga Anda sehat selalu dalam lindungan Tuhan, dalam lindungan Allah ya, dalam lindungan Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua diberikan kesehatan, kita semua diberikan kekuatan, terus keluarga kita juga sehat, dan semoga juga minyak paras bisa menolong banyak orang atas izin Tuhan, jadinya bisa menyebar di seluruh Indonesia, seperti itu. Jadinya semoga Anda sehat, jaga diri dalam cuaca buruk seperti ini, sekarang hujannya ekstrim lumayan di Bali, setiap hari hujan. Sehat selalu buat Anda. Jadinya segitu dari saya. Yang penting bermanfaat, semoga bermanfaat hari ini. Sekian dari